Selamat pagi semuanya buat teman-teman dimanapun Anda berada. Seperti biasa, saya lakukan aktivitas keseharian saya di kebun. Sebelum bekerja, saya kasih makan terlebih dahulu untuk ikan-ikan di kolam ini saya yang tidak begitu luas. Ukurannya hanya sekitar 4x4 nih kurang lebih ya teman-teman. Ini udah cukup lumayan ikannya yang saya pelihara di sini, ikan emas. Jadi pada sesi kali ini saya akan coba berbagi pengalaman, yaitu untuk pemanfaatan lumpur air kolam ini kita jadikan pupuk, yaitu untuk pupuk pada tanaman kopi yang baru saya tanam kemarin. Ada di video sebelumnya yang bisa kawan-kawan lihat ya. Kita menuju dulu ke media pupuk yang akan saya ambil ya. Jadi manfaat daripada lumpur ini ya teman-teman, itu adalah sisa endapan dari makanan ikan tadi yang mengendap. Jadi kalau hanyut ya, waktu hujan deras dia keluar dari pembuangannya. Nah, itu posisi kolam di atas. Jadi ini sisa pembuangannya nih teman-teman ya. Lumpur itu mengendap di sepanjang parit-parit kolam ini yang saya buang. Nah ini ya teman-teman. Jadi setelah saya gunakan lumpur ini, ternyata secara tidak saya sadari sebelumnya, itu manfaatnya sangat luar biasa teman-teman. Nah ini lumpurnya nih. Nah, ini bisa tengok teman-teman. Karena kita tampung di dalam ember. Ya. Waduh, sangat susah sekali ya kawan-kawan. Cangkolnya masuk. Oke, cangkolnya masuk teman-teman. Bentar ya. Ya. Jadi pemanfaatan lumpur kolam ikan ini itu sangat bagus sekali untuk memperbaiki kualitas tanah. Jadi pada umumnya cara ini belum banyak diketahui oleh kebanyakan para petani ya. Padahal kalau mereka tahu manfaatnya daripada lumpur kolam ini, kandungan unsur hara pada lumpur ini kalau kita taburkan di sekeliling pada tanaman kopi kita, pH tanahnya akan menjadi normal dan akan cenderung mengalami peningkatan yang lebih baik lagi. Jadi unsur N-nya dan Fe yang terbentuk dalam lumpur tadi bisa memperbaiki pH tanah. Jadi mohon maaf ya sebelumnya buat para ahli biologi, yang saya maksud tadi unsur N dan Fe-nya itu saya hanya sedikit tahu dari pengalaman saya berbaca di internet. Ya, jadi mohon maaf sebelumnya ya kalau mungkin ada penyampaian atau penjelasan tentang istilah-istilah biologinya itu ada kesalahan. Ya, jadi teman-teman, pengaruh lumpur kolam ini sangat baik sekali ya. Bisa kita tengok sama-sama di sini. Jadi setelah saya kasih lumpur yang sisa endapan daripada air kolam, ini tengok batangnya ya teman-teman, sangat sehat sekali. Ini udah saya lakukan sekitar
1 bulan setelah penanaman. Jadi kita tinggal taruhkan aja nih di sekeliling tanaman kopi kita. Jadi lama-kelamaan dia akan berproses sendiri. Mungkin kandungan dari sisa pembuangan limbah daripada sisa makanan yang di kolam yang saya kasih makan untuk ikan-ikan saya, itu banyak kali mungkin ya terkandung unsur-unsur sejenis mikroorganisme lah istilah bahasanya di dalam istilah biologinya itu tadi. Nah, ini batangnya sangat sehat. Ini udah nampak sekali perbedaannya ya. Ini baru saya kasih lagi. Nah, ini baru beberapa contoh batang saja yang saya kasih. Jadi akan saya aplikasikan lagi di tanaman kopi kita yang baru kita tanam. Itu di atas sana ya teman-teman. Itu di atas sana itu sangat gersang sekali itu. Bisa kita lihat sama-sama. Jadi yang akan saya lakukan di sini, saya akan coba taruhkan lumpur ini ya teman-teman. Nih, kita bawa ke atas, nanti kita siramkan. Ini udah yang saya kumpulkan barusan tadi ya, di sisa pembuangan air kolam yang saya bendung lagi, saya tampung. Jadi endapan lumpur itu saya manfaatkan. Karena dengan cara seperti ini ya, yang mungkin bisa membantu ya untuk proses perkembangannya. Nah, ini teman-teman, ini salah satu batang kopi yang saya tanam kemarin. Ini udah saya taruh juga kemarin, jadi ini saya lewatkan dulu karena di atas lebih penting yang harus saya selamatkan. Ini udah sehat, jadi saya kesampingkan dulu. Nah, ini agak cukup menanjak nih teman-teman, sangat ekstra sekali. Waduh, berat membawa lumpur ke atas ini teman-teman. Itulah kalau kita berkebun sebetulnya nggak enak teman-teman. Enaknya kalau sudah banyak kita menghasilkan buah kopi, di situ ada kepuasan tersendiri untuk kita. Jadi kerja keras kita selama ini terbayar ya. Kita berhenti sejenak, kita tengok dulu batang kopinya ya. Ini kemarin sangat sedih sekali kita lihat ya, batang kopinya ada yang mati beberapa batang. Jadi saya sisipi juga. Nah, inilah teman-teman batang kopi yang udah mulai layu karena curah hujannya sudah hampir kurang lebih 2 minggu ya. Udah jarang sekali turun hujan, dan memang tanahnya di sini cukup gersang. Nampak nih daun-daunnya layu ya teman-teman, tidak segar. Jadi inilah yang perlu kita kasih asupan makanan untuk tanaman kopinya, yaitu dengan cara alternatifnya itu saya kasih lumpur air kolam. Nah, kita mulai ya teman-teman, sebelum hari semakin siang, karena kalau udah terlalu siang kali kita sangat sayang sekali ya untuk tanaman kopinya, agak kurang bagus ya. Ini kita taruhkan ya teman-teman lumpurnya. Nah, kita taburkan di sekelilingnya nih teman-teman. Jadi mudah-mudahan setelah kita taruh lumpur ini, kopinya menjadi segar seperti
semula ya. Nah, kita tutup juga nih daun-daun pisangnya. Kalau untuk perawatan kopi ini yang memang sangat berat itu adalah mulai dari kita menanam. Itu membutuhkan kesabaran dan ketelatenan. Ya, ini ya teman-teman. Kita taruhkan lumpur-lumpur ini. Jadi nanti begitu nanti kita taruhkan, dia akan terkena air hujan nantinya ya. Kalau datang musim hujan, dia akan mencair kembali, terlarut, dan bisa diserap sama tanaman kopi kita ini. Nah, ini sebagian daunnya sudah kering. Sangat sayang sekali teman-teman ya. Mudah-mudahan kopinya ini bisa selamat, amin, karena sangat ekstra nih saya terawatnya teman-teman. Cukup lumayan memakan tenaga. Jadi kalau tidak dengan kesabaran pasti udah bagaimana nih tanaman kopi ini ya. Nah, ya. Taruh lagi. Nah, seperti ini ya teman, usahakan dia karena cuaca sedang panas, kita tutupkan saja biar jangan terpapar sinar matahari secara berlebihan. Jadi kalau menurut saya, kalau udah saya lakukan seperti ini, mudah-mudahan dia akan selamat ya. Inilah sekelumit dari letak kebun kita ya teman-teman. Ketinggiannya di sini 1230-an di permukaan air laut. Tekstur tanah ini kemiringannya sekitar hampir kurang lebih 80 derajat. Jadi kalau kita berjalan dari bawah ke atas ya cukup lumayan juga. Kalau kita bolak-balik setiap hari udah sama dengan berolahraga kita teman-teman. Olahraga yang sangat menguras tenaga, keringat bercucuran. Nah, ini bisa kita lihat sama-sama. Ini adalah areal perkebunan pinus, bukan areal perkebunan kopi ya teman-teman. Dari zaman penjajahan Belanda dulu, ini salah satu wilayah Takengon yang tidak direkomendasikan sama orang Belanda nih, sama tuan-tuan menir waktu zaman dulu. Jadi ini memang idealnya katanya untuk tanaman pinus. Tapi kalau bagi saya tergantung manusianya. Kalau mau dirubah, nah bisa kita lihat sama-sama teman-teman. Tumbuh juga kopinya. Tapi untuk mencapai tingkat kesuburan dan kesempurnaan batang kopi tentunya perlu perjuangan yang sangat ekstra. Dan jangan mengenal kata menyerah. Baiklah sobat semuanya, itu saja penyampaian tutorial pada hari ini tentang pemupukan pada tanaman kopi yang baru saya tanam tadi dengan pengaplikasian manfaat lumpur kolam untuk tanaman kopi saya yang saya tanam sekitar 3 bulan lalu. Jadi cukup sekian saja. Terima kasih buat semuanya yang sudah menyempatkan waktu melihat tutorial ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.